Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah ya kalian semua di sini bisa hadir di sini, saya semua di sini. Sekarang Ibu absen dulu ya. Oke, Bu. Sofia Amalia, Hadir. Fadilah Wulandari, Hadir, Bu. Wulan Agindari, Ayo, Bu. Sofia. Sofia sama Bu. Sayang sekali ya dia tidak bisa mengikuti pelajaran hari ini. Oke, jadi sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita awali dulu dengan berdoa. Ayo, satu ketua kelasnya dipimpin doanya. Mari kawan-kawan kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, jadi kalian udah saya berdoa ya. Sudah, Bu. Jadi sekarang Ibu mau bertanya, kenapa sih kita harus berdoa sebelum memulai pelajaran? Agar mendapatkan ridho Allah, agar berkah, Bu. Agar dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi nggak yang lain? Biar ilmunya lebih cepat diserap, Bu. Nah, itu salah satunya. Jadi berdoa itu kenapa sih kita harus memulai pelajaran dengan berdoa? Supaya kita tuh menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul semua di kelas ini untuk menuntut ilmu yang insya Allah berguna bagi kehidupan kita kelak. Amin. Setelah itu kita bersama-sama yuk kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Angkat semuanya berdiri. Aku juga orang. Berdiri, kita nyanyi Indonesia. Semangat semuanya. Semangat. Kasih pagi kita harus penuh dengan semangat. Kita menyanyikan bersama-sama lagu Indonesia. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Sikapnya siap dulu. Badannya siap. Siap. Oke. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pinter. Oke anak-anak, sekarang duduk kembali. Jadi kenapa sih kok kita tuh harus bisa menyanyikan lagu kebangsaan itu? Ya karena agar kita menumbuhkan sikap cinta tanah air, ya, Bu. mengenang Jasa-jasa para pahlawan kita yang terdahulu, Bu. Ya pinter anak-anak. Jadi kita tuh menyanyikan lagu Indonesia Raya ini untuk mengenang jasa para pahlawan yang sudah dan menanamkan semangat kebangsaan. Kemudian kalian duduk yang rapi dulu semuanya. Dilihat kanan kirinya masih ada sampah apa enggak? Ada, Bu. Oke. Kalau udah rapi, jadi sekarang kita akan jadi hari ini kita akan belajar mengenai
kedatangan bangsa Eropa di Indonesia dan juga kita akan mempelajari tentang sifat-sifat benda. Oke, Bu. Bu, berarti ini ada hubungannya dengan Indonesia Raya tadi ya, Bu? Ya, jadi tujuan pembelajaran ini adalah dengan membaca teks tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat di Indonesia, kita dapat mengidentifikasi latar belakang kedatangan bangsa Eropa itu di Indonesia. Kemudian kalian dengan membaca kalian bisa tahu sifat-sifat benda padat, cair, dan gas, dan kalian bisa membedakannya. Lalu di sini kita akan belajar tema 7 ya. Oke, Bu. Tentang peristiwa dalam kehidupan, tema satunya peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Jadi ini sangat penting sekali untuk kita pelajari. Ya, Bu. Sekarang kalian buka buku halaman 3. Oke, dibuka bukunya. Kayaknya dibuka, pelajari sifat-sifat benda. Oke. Nah, kemudian ketika kita mempelajari ini kita harus dengan disiplin. Iya, Oh, ya, Bu. Kan? Nggak boleh yang petakan, harus disiplin sikapnya. Ya, Bu. Dan harus tepat Waktu. Jangan pernah telat kalau kalian Ngerjain mengumpulkan tugas. Oh, iya, Bu. Jadi ketika berangkat sekolah jangan telat-telat. Nggak boleh. Oke, Bu. Disiplin waktu. Nah, sekarang untuk sebelum kita mulai pelajaran, kita nyanyi bersama-sama ya lagu daerah. Ya, Bu. Lagu apa? Duduk. Oke, jadi kita sekarang kita mulai. Emang ada lagi? Sebelum kita mulai pelajaran, biar kalian semangat semua, kita mulai pelajaran ini dengan menyanyikan lagu Sang Bumi Ruai Jurang. Itu dari daerah mana lagu? Oke, kita mulai yuk. 1, 2, 3. Jauh ujung danau Ranau, terlium wahai kanan, sampai pantai laut jauh, pesisir Hipopadun, jadi say delom lambang, Lampung say kayu rayu. Kiham aga burasa, menjadi pemandangan kumawada di pematang. Api lagi jengkehni, talamun beruntayan, tanda di kemakmuran Lampung say, sang bumi ruah jurang. Oke, sekarang udah kalian udah semangat kanan. Jadi kita udah selesai tadi barusan nyanyi lagu Sang Bumi Ruah Jurang. Itu dari daerah mana? Lampung. Sekarang kita tinggal di mana? Lampung. Udah semangat semua belum? Udah. Masih. Udah. Yuk kita nyanyi lagu Ampar-ampar pisang lagi ya. Oke. Ya semangat anak-anak. Oke Bu. 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak sebiji di burung bari-bari, mangga lepok, pasak kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cangcurupan, bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Nang mana batis kutung dikit tipi dawang, nang mana batis kutung dikit tipi dawang. Semangat semuanya. Udah Dadah. siap mau belajar hari ini? Siap. Oke, jadi kita langsung aja buka bukunya halaman 5. Dibuka ya bukunya halaman 5. Nih, jadi kita lihat nih.
Jadi kita buka halaman 5 itu ada tulisan ayo membaca. Nah, kalian baca dalam hati. Ibu kasih waktu kalian 15 menit untuk membaca dalam hati ya. Jangan karena kalian baca dengan baik-baik. Oke, dibaca yang kedatangan bangsa Eropa di Indonesia ya. Iya, Bu. Apa saja sih bangsa Eropa yang pernah menjajah di Indonesia? Spanyol, Belanda, Inggris, Dan Portugis. kemudian apa tujuannya datang ke Indonesia? Glory Gospel. Apa good itu? Kayaan. Seperti Berburu rempah-rempah. apa saja sih contoh rempah-rempahnya itu? Lada, pala, kunir. Digunakan untuk apa, ayo? Untuk memasak. Rasanya enak, Bu. Oke, jadi anak-anak kalian udah jadi pala itu untuk dijadikan rempah-rempah dia membutuhkan waktu untuk dikeringkan. Jadi pala itu berawal dari benda yang basah. Jadi ketika dikeringkan dia menjadi benda yang padat dan kering. Itu namanya perubahan benda kan? Karena air itu tuh bisa menguap. Nah, jadi sekarang kita akan mempelajari mengenai sifat benda. Ini Ibu hapus dulu ya. Kalian buka dulu halaman 10, dilihat. Halaman 10-nya. Udah, Bu. Oke. Nah, di situ kalian baca. Kalian baca dulu dalam hati ya. Oke, Bu. Kalian baca dalam hati. Ibu kasih waktu kalian 10 menit untuk membaca. Oke, Bu. Oke, Ibu yang ngantuk kan. Bu. Sekarang coba Wulan baca benda padat. Enggak, dia bukunya dibuka. Halaman berapa, Bu? Halaman berapa? Halaman 9. Halaman yang enggak Kalian baca jenis dan sifat benda yang benda padat ya Wulan. Tuh, kalian tidak membaca ya. Indah jangan gitu, guys. Matiin murid lawannya itu. Aku ya, Bu, benda padat ya, Bu. Ya Wulan. Benda padat. Benda padat adalah benda yang bentuknya berupa padatan. Contohnya batu, kayu, besi, dan sebagainya. Sifat-sifat benda padat adalah yang pertama, bentuk benda padat tidak dipengaruhi wadahnya. Dan yang kedua, bentuk benda padat dapat diubah. Udah, Bu. Oke, selanjutnya Fadila dibaca benda cair. Dua benda cair. Benda cair adalah benda yang wujudnya berupa cairan, misalnya air. Sifat-sifat benda cair adalah sebagai berikut. Yang pertama, bentuk benda cair mengikuti bentuk wadahnya. Bentuk air di dalam gelas akan berubah jika dituang ke dalam botol. Yang kedua, mengalir dari tempat tinggi ke tempat terendah. Contohnya, air terjun yang mengalir deras dan jatuh melalui tebing yang curam. Yang ketiga, menekan ke segala arah. Air mempunyai tekanan. Pancaran air dari tempat lebih rendah tampak lebih jauh. Contohnya, tembok dalam bendungan dibuat makin ke bawah makin tebal. Tujuannya untuk menahan tekanan air yang makin besar di bagian bawah. Yang keempat, meresap melalui celah-celah kecil. Peristiwa meresapnya benda cair melalui celah-celah kecil disebut kapilaritas. Misalnya minyak tanah meresap pada sumbu kompor. Nah, juga Sofi dibaca yang benda gas. Benda gas biasanya menyebar dan tidak berwarna. Contohnya udara. Sifat-sifat benda gas adalah sebagai berikut. A. Benda gas mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Saat kita meniup balon, kita memasukkan udara ke dalam balon. Semakin kuat kita meniupnya, maka semakin banyak udara yang kita masukkan ke dalam balon. Akibat
itu balon mengembang, udara mengisi seluruh ruang dalam balon. Yang B, menekan ke segala arah. Balon dan kantong plastik mengembang ke seluruh bagian jika ditutup. Ini menunjukkan bahwa udara menekankan ke segala arah. Yang C, terdapat di segala tempat. Ya, pintar. Nah, jadi kalian udah baca semua kan? Udah, Bu. Jadi benda itu ada 3, benda gas, benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda gas itu benda yang Padat. dia tidak bisa berubah mengikuti bentuk wadahnya. Jadi dia tuh berubahnya tuh kalau misalnya kayak gini dipatahin gitu atau ditekan dan menggunakan kekuatan itu. Nah, ini contoh benda Padat. Nah, kemudian benda cair. Benda cair itu apa sih contohnya? Ada yang tahu? Air. Nah, ada yang bawa botol minum nggak? Nah, itu di dalamnya itu ada air. Itu termasuk ke dalam benda cair. Yang kemudian benda gas. Ada yang tahu nggak contoh benda gas itu apa? Kentut. Ya, kentut itu termasuk benda gas. Tapi seluruh ruangan udara itu termasuk, nah, pintar sekali. Udara itu termasuk ke dalam benda gas. Jadi benda gas itu tuh memenuhi seluruh ruangan yang ada. Gas juga, Bu. Gas juga, gas. Ya, gas juga. Udara itu tuh ada di seluruh ruangan ini. Jadi itu tuh udara memenuhi seluruh ruangan ini. Dan ini jadi ruangannya dipenuhi dengan benda Gas. Oke. Jadi sekarang Bu, contoh benda air, Bu. Ada ini, Bu. iya, Hiasan ada kelas. akuarium di situ. Ya, sekarang kita akan melakukan percobaan. Jadi ibu membagi Yeay. kalian sebagai ibu membagi kalian sebagai 3 kelompok, tapi karena kaliannya bertiga, jadi 1 kelompok aja ya. Ya, Bu. Jadi anak-anak, kalian udah nyiapin belum bahan-bahan dan alat-alat untuk percobaannya? Sudah. Permisi, Bu. Bu. Ya, Sadila udah selesai. Ada, Bu. Dan duduk kembali, duduk yang rapi ya anak-anak. Ya, Bu. Kalian siapkan dulu benda-bendanya apa aja bahan-bahannya. Yang pertama, membutuhkan air. Mana airnya? Ini, Bu. Ya. Alat tulis seperti pensil dan penghapus. Mana alat tulisnya? Udah, Bu. Ya, disiapkan ya di meja. Taruh sini loh, jangan punyamu. Ya, kalian yang ingat apa? Iya. Lalu siapkan gelas dan botol plastik. Udah, Bu. Bu, bukunya boleh ditutup nggak, Bu? Iya, kan kalian nanti mau nyoba itu bukunya. Nanti daripada basah. Tutup aja nanti basah. Jangan Oke, ngomong obrolan yang kemudian nggak mau nonton. plastik. Mana plastiknya? Itu. Plastiknya siapkan. Oke, yang terakhir itu ada seharusnya itu tuh seharusnya kita memakai sapu tangan, tetapi karena sapu tangan tidak ada, jadi kita memakai tisu saja. Kita Itu, Bu, tisunya, Bu. Itu Bu tisunya. Oh iya. Duh, ya Allah, anak-anak ibu lupa. Jadi karena tisunya karena karena sapu tangannya tidak ada, jadi ibu siapkan penggantinya yaitu tisu. Dah keleng-kelengin dah. Jangan sih. Oke, jadi udah ada semua kan, tempat-tempatnya udah disiapkan. Udah, Bu. Nah, jadi Itu ya. ini ibu ada lembar observasi. Jadi nanti kalian tulis hasil observasinya di sini ya. di kertas Oke, ini. Bu. Oke, jadi anak-anak, bahan-bahannya udah siap semua kan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ibu udah membagikan lembar observasinya. Sekarang kita lihat yang pertama, dibuka bukunya, dibaca. Udah, Bu. Ya. Jadi yang pertama, siapkan sebuah botol yang terisi penuh dengan air. Mana botolnya? Ini, Bu. Oke. Diamati bentuknya. Apa bentuk airnya? Botol. Nah, sekarang kalian tuangkan setengah airnya itu ke dalam gelas. Perwakilan saja ya, Bu. Iya. Mantap. Sudah jangan apa-apa.
Nah, kalian amati bentuknya. Kayak gelas, Kayak gelas, Bu. Jadi ini membuktikan kalau air itu dapat berubah sesuai Wadahnya. Nah, kalian dicatat. Nah, sudah dicatat. Kemudian kalian ambil tisunya. Kalian ambil tisunya. Ini kalian nih pada tempat minum ini udah tanggung ya, tinggal kita ini dibuka aja. Oke, kalian ambil tisu, habis itu kalian celupkan ujung tisunya ke dalam gelas. Aduh, dikatang dulu. Nggak nyampe ini, Bu. Ya, ujungnya aja, ujungnya tuh di ujungnya dicelupkan, dibiarkan saja, dibiarkan. Bentar, Bu. Bentar, saya belum, Bu. Nah, kalian lihat itu. Du. Udah diangkat. Gantian sama temennya. Kalau kalian lihat, dia lama-lama akan merambat ke bagian yang tidak terkena air. Padahal tisunya nggak tercelup ke dalam air, tetapi kok dia bisa basah? Kenapa? Karena airnya merambat, Bu. Karena airnya merambat, Bu. Nah, jadi itu salah satu sifat benda cair, yaitu merambat melalui celah yang Benar. kecil. Pinter anak-anak semua. Oke, yang kemudian udah kalian amati, kemudian dicatat dulu kalian. Nah, jadi kalian udah melakukan percobaan sifat benda cair. Terbukti nggak yang di buku sama aslinya ini jadinya? Terbukti. Yang kemudian kita akan kemudian kita akan melakukan percobaan benda padat. Nah, sekarang siapkan pensil dan penghapusnya, dikeluarkan. Mana pensil dan penghapusnya? Pensil dan penghapusnya disiapkan. Udah, Bu. Coba kalian masukkan ke dalam wadah. Di sini aja nggak apa-apa. Penghapusnya mana? Nggak ada ya? Nggak ada. Kalian bisa pakai tip X, pakai benda padat apapun. Nah, dimasukkan ke dalam wadahnya. Dia mati. Dibuang tidak? Oh iya. Dia mati, bentuknya berubah tidak? Enggak, Bu. Oke, jadi itu membuktikan bahwa benda padat tidak mengikuti Bentuknya wadahnya. Bentar. Nah, kertas ini bentuk benda padat bukan? Iya. Kalau misalnya kita diremas seperti ini, dia berubah tidak bentuknya? Berubah. Jadi Gumpalan. Jadi benda padat itu bisa berubah dengan Diberi Pintar tekanan. sekali anak-anak, udah catat ya. Iya, Bu. Nah, habis itu kita akan melakukan percobaan sifat benda Gas. Apa? Kalian siapkan plastiknya, mana plastiknya? Ini, Bu. Nih, Bu. Plastiknya nih. Shopee. Ini diapakan, Bu? Nah, kalian tiup plastiknya sekencang-kencangnya. Aduh, kita selalu bedain gelasnya. Udah, Udah, nggak usah. Ditiup ya. Dia sampai bentuk. Jangan ketawa. Udah, Bu. Udah kalian tiup ya. Dan dia menggelembung gitu kan, jadi bentuk seperti balon. Jadi ini membuktikan bahwa benda gas itu ada ruangan dan menekan ke segala arah. Jadi dia tuh
tertekan gitu plastiknya, Oh, jadi dia tiup. menggelembung menjadi sebuah balon, seperti balon kan? Bu bisa bando juga bu. Ih, pintar anak-anak. Ya bisa juga itu. Kalau kalian lihat kayak balut-balut yang di apa namanya yang di pasar malam itu dia kayak pakai balon gitu kan? Bu bisa buat gini juga. Iya, pintar sekali. Bisa buat rumah sakit. Oke, nah kemudian Kamu. dan itu memenuhi seluruh tempat. Jadi kalau kalian lihat botol ini setengahnya air kan? Iya bu. Nah, air itu tidak memenuhi seluruh tempatnya karena di sini masih ada tempatnya Kosong. Nah, tempat kosong ini diisi oleh Gas. yang berbentuk gas. Nah, jadi kalian semua catat hasilnya. Lalu kalian kumpulkan tugasnya ya. Nanti kalau udah selesai kumpulkan tugasnya ketika di akhir pelajaran berlangsung. Oke bu. Saudaramu Anak-anak, jadi kita udah melakukan percobaan ya tadi ya. Nah, jadi kita hari ini udah belajar tentang kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. dan juga kita mempelajari tentang Sifat-sifat jenis dan sifat benda. Apa saja sih bangsa Eropa yang pernah menjajah di Indonesia? Spanyol, Belanda, Inggris, Dan dan Portugis. kemudian apa tujuannya datang ke Indonesia? Glory Gospel. Apa gold itu? Kayak Seperti berburu rempah-rempah. apa saja sih contoh rempah-rempahnya itu? Lada, bawang, kunir. Digunakan untuk apa, ayo? Untuk memasak. Rasanya enak bu, rasanya enak. Pintar. Nah, kemudian kalian juga belajar tentang jenis dan sifat benda. Jadi benda itu ada berapa jenisnya? 3. Itu benda. Padat, cair, dan gas. Nah, kalian kan tadi udah melakukan percobaan ya. Iya. Benda padat sifat-sifatnya apa saja? Tidak dapat berubah bentuk. kecuali diberi tekanan. Terus Benda cair. Benda cair Berubah bentuk. mengikuti wadahnya. benda gas Yang Memenuhi ruang. dan menekankan. Segala. Ya, pintar sekali. Jadi ini semua kita pelajarin ya. Iya, Bu. Kalian udah mengerti semua belum? Sudah bu. Wah, pintar sekali anak-anak ibu ini di sini ya. Iya bu. Udah, ibu udah pintar bakal koreksi. Nah. Oh, pintar sekali kalian. Ini diambil lembarnya, Fadila. ambil. Sofi. Alhamdulillah. Nah, jadi Bu ini nggak ada hadiahnya bu. oh tidak ada. Jadi kita udah belajar tentang benda-benda dan bagaimana secara kalian untuk menghargai benda-benda di sekitar kalian. Yang merawat, Dirawat, jangan rusak bu, dijaga dirawat. Ya, jadi harus dijaga dengan baik agar Iya, Bu. tidak mudah rusak. Nah, kemudian kalian udah belajar dengan baik, mengumpulkan tugas tepat waktu, dan itu namanya Oke, jadi Ibu Ani, kalian udah selesai semua kan? Kalian masih capek kan? Oh, Udah capek dari pagi sekali, sampai Bu. sore. Iya, Bu. Hebat bu, kan kita sekolah bagus jadi full day. Habis ini mau les kumon. Jadi Saya
Surprise di GO Bu, di samping Rabani Bu. Kalian mau pulang nggak? Sebelum pulang kita akhiri dengan berdoa dulu ya. Iya Bu. Kakak kelasnya coba Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. udah siap-siap mau pulang belum? Udah Bu, ayo Bu. Oh, masih berantakan aja. Jadi sebelum pulang kalian bersihkan dulu, dirapikan mejanya yang rapi. Yang rapi duluan bisa boleh pulang duluan. Udah Bu. Ada rapi, rapi ha. 1, 2, 3. Siapa yang paling rapi? Sofi pulang dulu. Sebelum ibu pulang, ibu akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rapi, yang rapi. Oke, Wulan pulang duluan. Pulang Bu. Ya, ayo. Lanjutnya, yang mana yang rapi? Kok kalian nggak duduk dengan rapi? Yang rapi, yang rapi, yang rapi. Fadila. Aku udah rapi kembali. Oke, Sofi. Ketemu Nela jatuh. Oke, pintar. Nah. Beneran ngambil nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak enggak.